Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita sajikan untuk edisi kali ini adalah masih berbicara tentang Nabi Yusuf. Mari kita simak bersama. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ya, baik, perhatikan ya. Mimpi raja tentang 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, ada juga 7 tangkai gandum yang kering. Perhatikan ya. Ini yang bermakna satu. Ya. Tiba di sini berpasangan, bernilai 2. Kemudian disempurnakan penciptaannya. Ini yang disebut dengan penciptaan 7 lapis langit. Ya. Kemudian di bawah ini penciptaan 7 lapis bumi. Keadaan sekarang seperti ini berada pada 7 lapis bumi. Dalam kondisi seperti ini bercocok tanam. Kata 7 tahun maksudnya adalah gunakan jasadmu untuk menanam. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai, kata tetangga. Karena suatu ketika akan sampai masanya paceklik. Jasad ini tidak bisa dipakai lagi. Ya, kita akan memasuki wilayah yang kedua, 7 lapis langit. Pada saat itu maka diperintahkan, perhatikan. Kalau tidak menanam di sini akan cacat. Itu namanya tidak bisa menuai hasil tanamannya. Kalau dia cacat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan cacat dan penderitaan. Ya, jadi pesannya sederhana, hanya ini. Dalam kondisi kita sekarang, gunakan hartamu, gunakan jasadmu untuk melakukan yang terbaik. Ya, tentu dengan catatan jangan lupa tauhid. Ya, jangan lupa tauhid. Tauhid itu yang akan menghabiskan apa yang kamu tanam. Ya, supaya ketika datang masa ini, ya, sudah sempurna, tinggal kita menuai, tidak ada cacat di situ. Oke, baik. Kita cerita karena tadi ya saya sudah perintahkan untuk baca-baca di rumah. Kita lanjutkan cerita tentang Yusuf. Ya. Sejak kepergiannya Yusuf, ya, yang tadinya saudaranya datang kepada bapaknya dengan pura-pura menangis, dipahami deh? Datang dalam keadaan pura-pura bersedih, pura-pura menangis. Yusuf ditinggalkan di sini. Itu dipahami maksudnya? Ya, kalau tinggal di sini dalam keadaan saling dan bodoh, kedatangan kita kepada Bapak, tanda kutip Bapak, adalah kepura-puraan. Ya, pura-pura.
Kira Tommy menangis, sedih, terharu. Karena apa? Mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan membaca dengan suara yang sangat merdu, keluar air mata. Ya, terharu. Tahu artinya? Tidak. Kenapa bisa keluar air mata? Karena suaranya indah. Di tempat lain itu ada yang sampai menangis histeris karena mendengarkan orang yang bernyanyi. Keadaannya sama dengan tadi. Kepura-puraan, karena ini zalim dan bodoh. Yang aslinya, yang seharusnya adalah dia harus mengetahui apa yang dibaca, dan itu yang menjadikan kalbunya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu ketika mendengar nama Allah disebut, bergetarlah hatinya. Seperti apa kata Ustaz bergetar hatinya? Coba kau rasakan, goyang-goyang gitu di sini. Kalau tidak goyang-goyang itu, coba kau berwudu. Ayo, mari kita berdongeng. Bergetar hatinya itu artinya langsung action, bergerak. Jangan tinggal diam. Saya lari ke sini tentang sholat. Ya, mendirikan sholat supaya ada sholat. Itu nampak ketika menunaikan zakat. Sebelum sholat ada namanya azan, panggilan. Yang memandangkan azan namanya muazzin, tapi azan itu panggilannya Tuhan. Di mana itu azan? Ya, jangan cerita mendirikan sholat, jangan cerita ini. Karena kalau ada kita lihat orang yang hampir tenggelam dan kita pintar berenang, itu namanya azan. Dirikan sholat, lakukan sholat. Ya, dulu itu azan berupa lonceng, tanda supaya berkumpul di masjid. Ya, sini masjid, berkumpul di sini, tanda. Sekarang tanda itu berubah menjadi bentuk nyata. Kalau ada orang kecelakaan, mampu ditolong, berarti kau dipanggil di sini. Panggilan Tuhan namanya. Sholat. Kalau tidak sholat, tidak ada manfaatnya ini. Tidak ada manfaatnya menolong orang tenggelam tadi. Kalau ada makananmu, kemudian ada orang kelaparan, itu namanya azan. Ya, panggilan Tuhan. Sholat di situ. Jadi sholat itu teraplikasi dalam menunaikan zakat. Jika pada saat menunaikan zakat itu terjadi perbuatan keji dan mungkar, kalau keji mungkin tadi, terjadi kemungkaran, berarti sholatmu tidak ada, alias kamu tidak sholat. Kalau kamu tidak sholat, berarti kondisimu dalam keadaan kafir. Karena yang membedakan orang beriman dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Ya, jadi teraplikasi ke sini semua. Syahadatmu, sholatmu, zakatmu terjadi di sini. Pertanyaannya, bagaimana dengan puasa dan haji? Kata Allah, puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Puasa itu pahalanya saya yang langsung memberikannya kepadanya. Apa itu puasa? Tahan dirimu. Kalau perlu matikan dirimu, serahkan dirimu ke Tuhan. Puasa. Ya. Lalu Tuhan menggunakan ini, rumahmu ini,
menggunakan rumahmu untuk menolong orang yang tenggelam, untuk memberi makan orang yang kelaparan, untuk menyapu lantai, untuk memasak, untuk mencuci. Tuhan gunakan ini pada saat kamu puasa. Tapi kalau tidak puasa, kau yang memasak, kau yang mencuci. Kalau tidak puasa, tapi kalau mampu puasa, Tuhan berhasil menggunakan ini. Ada janji Tuhan, datanglah kamu ke rumahku, pasti akan kusambut kau juga. Namanya haji. Ya, haji berarti datang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan pasti sempurna, tidak ada cacatnya. Kapan ada cacatnya? Bukan rumah Tuhan. Ya, makanya ketika berjalan ke sana, berjalan ke sini, sempurnakan dulu yang dari sini. Dari diri yang satu muncul pasangan terurai di sini menjadi bermacam-macam. Kalau ini tidak disatukan, kita akan kembali ke sana cacat. Dan kalau cacat tidak bisa jumpa, harus disatukan semua. Satukan semua yang tercipta dari sini. Ya, dari diri yang satu muncul pasangan, terciptalah semua yang berpasang-pasangan. Ya, muncul di situ nenek moyang tak, manusia terdahulu. Ya, sampai manusia yang akan datang semua ada di sini. Ya, yang melewati jalur ini hanya satu orang. Yang melewati jalur ini hanya satu orang. Yang lainnya jalurnya hawa nafsu. Siapa yang satu orang itu? Muhammad namanya. Ya. Siapa Muhammad itu? Dia yang berjanji. Di mana dia sekarang? Ada di sini. Sendirian ini sendirian. Ya. Untuk apa diciptakan ini semua? Untuk Muhammad itu. Untuk Muhammad diciptakan semua ini. Jadi kalau mau cari kebenaran yang sejati, harus ikuti ini. Selain daripada ini, hawa nafsu namanya. Tercipta dari hawa nafsu. Oke? Dipahami maksudnya? Kalau ada satu orang yang kita tidak ridho di sini, yang kita tidak suka, ada satu orang, tidak usah banyak, satu orang saja yang kita bombe, tanda kutip kita bombe, ya, jengkel, benci, maka ini akan cacat. Karena apa? Kurang satu orang. Ya. Nah, inilah tempat yang tertinggi yang disebut dengan Al-A'raf. Tempat tertinggi didapatkan setelah semua manusia kita posisikan pada tempat yang lebih tinggi daripada kita. Kita muliakan mereka. Tidak boleh ada satu orang ada di bawah. Kapan satu orang ada di bawah, cacat di sini. Semuanya diletakkan di atas. Ya, jadi tidak gampang itu bilang merendah diri. Ya, tidak gampang. Banyak sekali orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau kita betul-betul rendah, wah betul-betul tidak ada orang di bawahku. Karena saya betul, kamas-mas pun tidak ada. Di atas tinggi semua. Ya. Jadi kalau jalan, pengukuran, mohon maaf. Ya. Tapi kalau raja, wah ini gaya, tunggu mikir. Ketemu di sini, cacat. Dan semua yang cacat pasti kena hisab. Baik, itu ya. Kemudian setelah kepergian Yusuf, ya ini bapaknya mulai curiga, ya, seakan-akan ini Yusuf ya, tidak mati, tidak dimakan serigala seperti yang diberitakan oleh saudara-saudaranya. Ya. Maka terjadilah musim paceklik, musim kelaparan. Ya, seandainya, ya, saya ulangi,
ketika terjadi musim kelaparan itu, diperintahkanlah kepada 10 saudara Yusuf untuk pergi mengambil makanan di Mesir. Karena apa? Ternyata di Mesir itu, ya, mereka banyak menyimpan cadangan makanan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yusuf, ya, janjikan oleh Yusuf ketika mengetahui mimpi raja. Ya, ini akan terjadi paceklik, ya. Jadi, ya, di Mesir sudah diantisipasi, ya, sudah diantisipasi keadaannya untuk menghadapi masa itu. Ketika paceklik tiba, saya ulangi, diperintahkanlah kepada 10 saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir. Seandainya bukan paceklik, seandainya paceklik itu tidak pernah terjadi, tidak akan ada yang namanya perjalanan. Ya, sayangnya tidak jelas di dalam Al-Quran perjalanan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini versi makna, ya, bukan versi kejadian sebenarnya, ya. Versi makna. Terjadi kekurangan makanan, ya. Terjadi kekurangan makanan. Seandainya bukan kekurangan makanan, tidak akan ada perintah 10 bersaudara ini untuk pergi mencari makanan. Dalam cerita, Yusuf sudah menafsirkan mimpi raja. Posisi Yusuf tidak lagi berada di sini, ya. Dia sudah lolos dari kejaran wanita, kemudian bertemu Malik, lalu dia mendapat kedudukan, diminta oleh sang raja, diminta oleh raja agar dia diangkat menjadi orang terdekat. Orang terdekat itu minimal dia, kalau kita presiden, minimal dia wakil presiden. Ya, dengan dasar ini, ya, orang-orang yang berpaham meminta jabatan, mengangkat dalil ini, ya. Jadi banyak orang meminta jabatan kepada penguasa berdasarkan dalil. Padahal tidak. Justru Yusuf menolak sebuah jabatan yang di luar kemampuannya. Ya, Yusuf ditawarkan untuk menjadi presiden, untuk menjadi wakil presiden. Ya, Yusuf tolak, jangan. Jadikan saya sebagai bendahara saja, di bawahnya lagi wakil presiden. Bendahara karena saya bisa mengatur perekonomian, saya punya keahlian di bidang ini. Kalau sekarang tidak, ya, yang penting penguasa itu adalah keluarganya, ya. Biar sarjana agama motongi jadi camat, ya, itu karena dulu, ya, karena ada sepunya, ya, di kampung itu keadaannya seperti itu. Camatnya SAG, ya, bukan bidangnya, bukan bidangnya, bekerjalah sesuai bidangnya. Jadi ketika Yusuf sudah membelai seperti itu, maka kedudukannya di bagian atas, ya. Di sini kedudukannya, ya. Ketika dia sudah mampu untuk melakukan sebagai bendahara, ditugaskan dia sebagai khalifah. Ya, ini tetap sebagai rumahnya. Lalu kemudian 10 saudara Yusuf berjalan ke sana menuju kepada Yusuf. 10 saudara Yusuf berjalan ke sana. Pada perjalanan pertama, ya, itu disebut dengan 10 malam Ramadan yang pertama, ya, disebut dengan malam ampunan. Ya, nanti bulan Ramadan lagi ke depan nih, ini hari-hari pertama diceramakan, ya. Ramadan dibagi 3. 10 malam pertama adalah maghfirah,
apa ini? Ya, sebagai rahmat ya, malam rahmat. Malam rahmat. Pada perjalanan ini yang pertama ini tujuannya adalah agar bisa mendapatkan makanan. Karena sudah paceklik, ada lagi makanan. Sudah tahu diri zalim dan bodoh. Dan bodoh itu paceklik. Kekurangan makanan. Sudah tahu dirinya bodoh. Kalau tadi merasa pintar, kalau merasa pintar tidak akan terjadi perjalanan. Harus dalam keadaan zalim dan bodoh. 10 pertama adalah malam rahmat. Berjalanlah 10 saudara Yusuf untuk mendapatkan makanan. Oke, perjalanan pertama mendapatkan ilmu. Lalu kemudian dipesankanlah Yusuf kepada 10 orang saudaranya ini dengan perkataannya, lain kali kalau kamu datang, kamu harus bawa itu adikmu yang seayah dengan kamu, karena dia tahu Yusuf masih ada satu di rumahnya yang tidak dibawa. Ya. Kalau tidak membawa anak ini, adikmu ini, saya tidak akan memberikan kamu jatah gandum. Saya tidak akan memberi kamu ilmu. Maka dibawalah tadi yang tinggal di rumahnya ini, dibawalah berikutnya ke atas ini. Itu yang disebut dengan ampunan, maghfirah. Ya. 10 yang kedua adalah maghfirah atau ampunan ya, ampunan. Jadi ampunan tobat dari Allah, syaratnya bawa ini ke atas sana. Dengan izin bapakmu, minta izin sama bapakmu, bawa ke atas. Setelah terjadi ampunan, ini ditahan di wilayah Yusuf, ditahan di sini. Supaya apa? Persyaratan berikutnya kata Yusuf, ibumu dan bapakmu sekalian bawa ke sini. Ibumu, bapakmu bawa semua ke sini. Maka terjadilah perjalanan 10 yang ketiga, namanya pembebasan diri dari neraka. Ikum minan nar, pembebasan diri dari api neraka. Kenapa? Ibu dan bapaknya juga masuk ke atas sana. Pada saat itulah terkumpullah menjadi satu kesatuan, tidak ada yang terpisah-pisah. Itu yang disebut dengan Al-Jumu'ah, hari Jumat, menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Itulah sunnah Rasul, sunnah malam Jumat. Tersebarlah di video-video saling berpesan, ingat malam Jumat suami istri harus pulang. Bukan itu ya. Malam Jumat itu terhimpun semua yang berpasang-pasangan. Yang pertama ini namanya Ahad. Ahad. Ya, hari Minggu kalau bahasa kita. Hari Ahad. Ini hari kedua Isnan. Isnan kedua Senin kalau kita. Ya. Ini puasa. Puasa ke sini. Puasa Senin. Yang kedua yang ini Selasa. Ketiga kita sebut ini Selasa. Keempat Arba'ah, kita sebut Rabu. Dari bahasa Arab itu sana, hari keempat itu maksudnya Rabu, Arba'ah. Hari kelima Khamis, Khamsah, hari Kamis. Puasa lagi. Ya. Puasa. Hari ke-6 ya, tidak disebut Sita. Ya. Langsung disebut Jumat, hari berkumpul, hari berhimpun.
semua yang berpasang-pasangan dihimpun di hari Jumat. Malam Jumat, hari Jumat, kumpulkan semua yang berpasang-pasangan. Berkumpul dulu baru bisa masuk. Terkumpul semua baru bisa masuk. Ya, satukan semua yang berpasangan. Itu yang disebut dengan Jumat. Kalau itu tercapai, lalu Allah perlihatkan sesuatu tentang diri kita. Ya, siapakah kita yang sebenarnya? Kita lihat dulu tentang Al-Jum'ah. Surat 62. Surat 62 ayat 9. Al-Jum'ah, hari Jumat. Surat Al-Jum'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ada azannya itu hari Jumat. Seruan untuk melaksanakan sholat itu hari Jumat. Apa itu azan? Apa itu seruan sholat? Sudah paham tadi? Kalau ada orang yang kelaparan, di tangan kita ada makanan, berarti ada panggilan untuk sholat. Dipahami itu? Ya. Hari Jumat dulu, kumpulkan dulu semua yang berpasang-pasangan, tinggalkan jual beli. Apa jual beli? Perdagangan. Jual beli itu, kalau saya lakukan ini, saya dapatkan pahala sekian. Kalau saya lakukan ini, pahalanya sekian. Kalau saya lakukan ini, dosanya sekian. Itu namanya jual beli, sistem dagang, berhitung-hitung sama Tuhan. Dihalalkan, boleh jual beli, tapi jangan riba. Apa itu riba? Nah, pinjamkan hartanya kepada Allah. Ambil ini Allah, pinjam. Tapi kasih tong yang lebih banyak daripada ini. Ya, kasih ke pahala. Itu namanya riba. Ya. Berhenti itu riba, berhenti. Sudahlah. Kalau riba ya, tinggalkan itu jual beli, sudah nih. Kalau mau masuk hari Jumat, nanti hari Jumat baru sedekahnya, zakatnya berkah, zakatnya pasti diterima pada hari Jumat. Banyak itu orang menyumbang hari Jumat. Harinya sih hitungannya Jumat, tetapi kalau dilihat di negara kan kayaknya bukan hari Jumat ini. Hari yang masih ya sekitar sini, sekitar ini. Kalau Sabtu enggak. Sabtu lebih tinggi lagi kalau Sabtu. Ya. Hari Jumat artinya terhimpun semua yang berpasang-pasangan, tidak ada lagi hitung-hitungan. Ya. Apa maksudnya tidak ada yang berpasangan? Berarti tidak ada sesuatu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali itu dia hari Jumat namanya. Pasti zakatmu diterima. Pasti menolong orang yang tenggelam tadi diterima. Kenapa? Tidak ada sesuatu. Hari Jumat, panggilan sholat. Pak? Kalau yang kita kerja selama ini itulah contohnya, itu contoh, tanda. Ya, kita masuk di makna. Apa makna pada hari Jumat? Ketika sudah bekerja, masuk kepada hari berikutnya, hari Sabat, hari ke-7, itu yang disebut dengan hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Siapa yang bekerja pada hari Sabat, pada hari Sabtu, dikutuk menjadi kera yang hina. Ya, apa maksudnya tidak boleh bekerja? Bukan kita yang kerja, jangan kau bekerja, tapi ini tetap jalan. Ya, tetap bersedekah, tetap menolong orang. Siapa tolong orang?
bukan kau. Siapa yang bekerja pada saat itu dikutuk jadi kera, bentuknya jadi seperti ini, manusia tapi tidak ada dari bentuknya mirip-mirip. Itu kera monyet. Kalau babi yang tidak ada lehernya, ya tersambung antara kepala sama badan, bercampur antara yang hak dengan yang batil. Menikmati keadaan percampuran ini namanya makan babi. Ya, makan babi. Ya, nah itu monyet. Jadi hari Jumat dilarang bekerja. Yang bekerja adalah Tuhan. Oke, pada saat itulah terhimpunlah semua ini yang berpasang-pasangan, ya. Maka Allah memperlihatkan tandanya. Ada apa di situ? Surat 64 ayat 9. Surat 64 ayat 9. Surat At-Takabur ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ketika pada hari perhimpunan, penggabungan, ya, terkumpul semua menjadi satu, sudah tidak ada lagi sesuatu, ya, tinggal dia, maka dinampakkan. Apa yang nampak? Kesalahan saja. Ternyata selama ini tidak pernah melakukan kebaikan. Baru tahu dia bilang, ternyata saya tidak pernah melakukan kebaikan. Yang saya lakukan itu hanya kesalahan. Nah, inilah kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi dicapai ketika yang nampak adalah kesalahan. Tidak masuk dalam daftar itu kebaikan. Kenapa? Perbuatannya Tuhan, bukan perbuatanku. Perbuatanku adalah kesalahan. Ya, manusia tersadar yang dicontohkan oleh Allah adalah Muhammad bin Abdullah. Sehari-hari yang dia lakukan mohon ampun kepada Tuhan 70 sampai 100 kali dalam sehari. Apa salahnya beliau? Beliau tidak ada salahnya. Hanya ketika berada di sini diperlihatkan bahwa banyak sekali kesalahan dia lakukan. Memang tidak ada salahnya, kelihatannya tidak ada. Di atas dibuat kelihatan, baru nampak. Jadi orang yang melihat dirinya memiliki kebaikan berarti kandas di sini, terkandas di gunung. Ya, kandas di gunung. Ya, tinggalkan jual beli, ya, masuklah berkumpul pada hari Jumat. Ya, pada saat itulah, ya, terjadi pembebasan diri dari neraka. Artinya kalau terkumpul di situ semua, ya, semua yang kita lihat adalah kelemahan, kekurangan, ketidakadaan bahkan dan sebagainya, berarti semua sudah terkumpul menjadi satu kesatuan utuh. Insan kamil. Insan kamil lengkap wadahnya, tidak ada cacatnya, seperti wanita yang sangat cantik dikiaskan sebagai 72 bidadari. 72 bidadari. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, wadahnya itu adalah 72 bidadari. Tidak ada cacat, tidak ada cacat. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika aku ini ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, ya inilah aku yang terima jasad ini. Aku yang terima jasad, ya.
jasadku dikiaskan sebagai manusia. Ya, ini disebut sebagai nabi, ini disebut sebagai rasul atau malaikat. Ya, ini disebut dengan Rabb Allah. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersolat kepada, ya itu saya ganti saja ya, karena bahasanya bersolawat. Apa itu artinya solawat? Solawat itu solat. Hafizu ala solawatihim wa solatil wusta. Jaga semua solatmu. Kalau sudah seperti ini keadaannya, ya berarti solat kita berhasil didirikan. Karena apa? Sekarang Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya yang mensolati ini. Kenapa disolati ini? Kenapa disolati? Karena dia sudah mati. Ya. Kalau kita sholat sendiri, kita dirikan sholat sendiri, sampai kapan ya baru bisa mencapai sholat? Sampai kapan baru bisa mencapai sholat? Tapi kalau kita dengan teknik itu tadi, kita mampu matikan diri, ya kita akan disolati oleh Allah dan malaikatnya. Dalam keadaan seperti ini, akunya sudah mati. Ya, Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi. Kalau seperti itu, ya kita hanya menikmati saja. Semua yang bekerja adalah Allah. Kita nikmati saja. Oke. Pada saat itulah berkumpulnya saudara-saudara Yusuf. Sudah ada 11 saudaranya berkumpul di situ. Sudah ada ibunya dan bapaknya. Lalu kemudian mereka semua bersujud kepada Yusuf. Itulah arti mimpi Yusuf, bahwa dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Itulah makna bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Bantu dia, ya. Bantulah ini Nabi. Doakan dia, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Muhammad. Siapa dimaksud? Ini yang sekarang terpenjara di sini. Dia sedang melaksanakan tugas kekhalifahannya. Dia membawa asma, nama-nama Allah untuk dinyatakan menggunakan jasad. Tanpa jasad tidak bisa dia menyatakan asma Allah. Jasad ini dikuasai oleh kerajaan hawa nafsu. Makanya Muhammad ketika ditanya, wahai Muhammad, apakah kamu memiliki setan? Wahai Muhammad, apakah kamu memiliki setan? Muhammad menjawab, betul, saya punya setan. Tetapi dia tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Berarti setannya sudah terpimpin. Hawa nafsu sudah terpimpin. Hawa nafsu tidak dihilangkan, tidak dihabiskan, diatur, dikendalikan. Kalau tidak seperti itu, maka dia yang mengatur kita. Namanya kalah, dipimpin oleh wanita. Oke? Baik, cerita Yusuf selesai. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya, berarti mengerti semua. Mengerti semua. Jadi insya Allah pertemuan kita tinggal sedikit. Kita akan bahas Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kurang lebih sama dengan cerita Yusuf, kurang lebih sama. Sudah itu Muhammad, kemudian kajian kita selesai. Kurang lebih 2 kali pertemuan lagi lah. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, hanya ungkapan seperti inilah yang kami pantas ungkapkan. Mohon maaf jika ada kata atau ungkapan yang keliru. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.